Yang pertama itu adalah ada pundi seperti yang teman saya lakukan tadi. Kemudian singa ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang sudah galbet tahunan. Persiapkan, deretan pinjol-pinjol ini mulai menurunkan DC lapangan. Bahkan terorannya makin menjadi-jadi. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan lagi ya modus-modus penipuan dan scammer baru. Nah, modelnya seperti ini tidak akan pernah saya skip buat kalian, karena saya yakin buat kita-kita yang galbay itu data kita sudah terbuka. Dan kita-kita ini adalah sasaran dari scammer-scammer yang udah tahu data-data kita. Nah, baru-baru ini di-share tentang adanya sekelompok polisi menggunakan seragam di kantornya melakukan penipuan. Dan bukan hanya 1-2 orang yang sudah terkuras, banyak sekali yang rekeningnya terkuras akibat dari video-video yang beredar seperti ini. Nah, berikut informasinya ya. Hati-hati, ada modus penipuan ngaku polisi, Zoom meeting dengan seragam dan lokasi yang seperti di kantor polisi, ancam nakut-nakutin minta transfer duit. Hati-hati modus penipuan ngaku-ngaku jadi polisi, bilangnya data kita udah tersebar dan disalahgunakan untuk pencucian uang dan ditelepon ke Telegram lalu ke Zoom meeting. Orang-orangnya pakai seragam polisi, settingnya kantor polisi, bikin kelihatan nyata sampai ada pelakunya. Kemudian disuruh nitipin semua uang kita ke PPATK untuk dicek dengan iming-iming akan segera dikembalikan. Pokoknya jangan sampai ketakutan walaupun diancam, jangan nurutin mereka, jangan transfer uang, jangan ada korban lagi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi intinya mau itu dia polisi, mau dia itu TNI, mau dia itu Disduk Capil, mau itu dia siapa pun, kalau kalian diteror ataupun kalian dikatakan bahwa kalian punya pelanggaran ini itu, kalau kalian tidak pernah merasakan atau tidak pernah melakukannya, langsung kalian putuskan, matikan panggilan tersebut, kemudian matikan HP kalian sekitar 10 menit untuk menghindari sadapan yang mulai bekerja di HP kalian. Banyak mengatakan ini adalah penipuan AI, banyak yang juga mengatakan ini adalah sindikat orang-orang yang sudah ngecek rekening kalian dan mulai untuk mengintai data kalian, dan banyak sekali scammer-scammernya. Jadi hati-hati sekali, jangan mudah terperdaya. Jangan kepo-kepo siapapun yang nelfon kalian. Fokus saja, kalau kalian punya galbay pasti saya adalah sasaran mereka, berarti saya harus apa. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jangan lengah dan jangan mudah percaya dengan siapapun, gitu ya. Dan lagi teman-teman semuanya, ini menjelang akhir tahun, banyak orang yang mulai gali lobang tutup lobang. Banyak orang yang rela membayar hutangnya, melunaskan hutangnya dengan tujuan dia akan mendapatkan limit baru. Kemudian banyak orang yang mulai gaya lobang tutup lobang di sana sini karena memang terbiasa gaya lobang tutup lobang. Jadi di sini saya ada dapatkan banyak sekali ya postingan di mana-mana, tapi hanya beberapa saja yang memang saya sempat screenshot dan saya bagikan kepada kalian. Banyak yang mengeluhkan sudah tidak bisa narik uang lagi. Banyak yang mengeluhkan sudah dibayarkan tapi tidak dikasih limit lagi. Nah, seperti postingan ini mengatakan, ini ku kasih tahu sama kalian semua ya, kalau data kalian udah busuk, mau itu call 1, 2, 3, 4, 5, udah deh jangan berharap lagi bisa ajuin pinjol. Mau gimana pun kalian berusaha udah pasti data kalian langsung auto. Apalagi kalau ada yang bilang bisa jokiin ini itu kah, stop deh, jangan gampang percaya. Nah, ini salah satu komenan yang sempat saya screenshot, karena banyak sekali yang bilang, kok pinjol susah sekarang ya, kenapa nggak dapat limit lagi, kok pinjol sekarang pengajuan auto tolak semua ya. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi, dan ini efek dari menjelang akhir tahun yang mana dikatakan OJK peringkat untuk gagal bayar sudah mulai tinggi menjelang akhir tahun. Jadi buat teman-teman semuanya, ini saya peringatkan bagi kalian yang masih merawat pinjol, masih menggunakan pinjol, ingat ini sudah menjelang akhir-akhir tahun yang mana informasinya akan terjadi yang namanya krisis global menjelang 2026 ataupun 2027 yang beritanya santer di mana-mana. Jadi ingat, kalau kalian punya uang saat ini dan uang itu kalian benar-benar gunakan untuk kehidupan kalian dan kalian berharap dapat limit baru dari pinjol kalian nantinya, ingat, lebih baik kalian galbaikan dulu.
Ya, saran dari saya, gunakan uang ini untuk kalian, gunakan untuk kehidupan kalian, dan jangan pernah mengharapkan limit baru lagi dari pinjol. Udah banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang rela pinjam sana sini biar bisa dapat limit baru lagi, ujung-ujungnya nggak dapat limit baru, akhirnya dia memiliki hutang yang bertumpuk di mana-mana. Jadi fokus saja, saya sarankan galbay saja dulu, perhatikan pola ekonomi Indonesia. Kalau emang perputaran tidak begitu baik, kondisikan untuk keluarga kalian dulu, kondisikan untuk anak-anak kalian dulu. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman, seperti pengalaman seorang teman saya yang baru-baru ini mengharapkan bahwa selama ini dia galbay, dia bisa mendapatkan posisi yang aman dengan bantuan joki. Kalian pasti sudah tahu yang galbay lama, yang namanya joki itu tidak pernah akan selamat, yang namanya joki itu tidak akan bisa membackup kalian apapun. Nah ini masih terjadi pada seorang teman saya yang hari ini ternyata dia kaget sekali, yang selama ini dia selalu bayarkan backup itu ke joki agar nantinya kalau ada nomor telepon masuk, ada desi yang datang, itu bisa dihalangin sama joki. Ternyata hari ini dia kedapatan ada seorang temannya yang galbay sudah bertahun-tahun ternyata masih diteror sama DC-nya, padahal selama ini mereka sudah membayar jasa backup ataupun jasa untuk mengamankan data-data mereka. Nah seperti ini informasinya ya. Assalamualaikum kak, aku mau cerita sedikit. Aku udah galbay 5 bulan ini pakai jasa joki. Setiap ada ancaman atau penagihan mereka selalu bilang aman, abaikan saja. Dia bilang data sudah kami backup jadi aman kak. Terus kemarin saya angkat telepon kantor, ternyata dari PT Dongyang, cari temen yang udah galbay 4 tahun lalu di Singa ID, terus sama Indodana 2 tahun lalu. Demi Allah aku stres banget kak baca-baca pengalaman temen yang pinjol. Anehnya mereka itu tahu data lengkap temanku, sampai SK pun mereka tahu, awal masuk kerja kapan, mereka tahu data lengkapnya kak. Nah itu dia teman-teman ya, sekalipun saya sampaikan kepada kalian, kalian merasa bahwa aman kok, selama ini baik-baik saja. Mungkin amannya hari ini saja, tapi tidak berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Karena selama kita galbay, kalau memang itu hutangnya masih ada, belum terbayarkan oleh asuransi, belum diturunkan adanya keputusan dari manajemen, berarti hutang itu akan terus tercatat sebagai nama kita, dan pinjol masih punya hak untuk menagih menggunakan pihak ketiga atau menggunakan pihak yang memang sudah berizin sama OJK. Jadi itu tanamkan dulu dalam pikiran kalian. Daripada kalian memikirkan joki, kalian bayar joki, bagusnya kalian bayar pinjol yang mungkin bisa saja sudah lunas dari kemarin-kemarin kan ya. Dan untuk itu saya ada kelompokkan beberapa pinjol yang memang buat kalian yang sudah galbay lama tahunan, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun ataupun sampai 5 tahun masih ditagih dan DC-nya gencar sampai hari ini, sampai bahkan ada yang bertanya, Mbak ini beneran bahkan datanya lagi nggak Mbak? Udah galbay 2 tahun Mbak. Nah ini saya ada buatkan, jadi kalian yang ada galbay di sini jangan kaget tiba-tiba menerima WA, telepon ataupun juga ancaman-ancaman lainnya, karena memang yang diteror sekarang ini adalah yang galbay di atas 1 tahun ke atas sampai 5 tahunan gitu ya. Yang pertama itu adalah ada Pundi seperti yang teman saya lakukan tadi, kemudian Singa ID, lanjut lagi Indodana, kemudian Dana Rupiah, lanjut Rupiah Cepat, Bantu Saku, Krediwan, Finplus, GoPayLater, Cairin, kemudian yang terakhir itu adalah Ivoji. Nah itulah beberapa pinjol-pinjol yang memang sekarang konsentrasi DC-nya lebih banyak kepada yang galbay di atas 1 tahun ke atas. Bukan berarti yang galbay di bawah nggak ada. Tetapi mereka lebih jor-joran ini sekarang ini ya, di Oktober ini, akhir Oktober ini mereka benar-benar jor-joran mengejar yang 3 tahunan ke atas. Nah kalau udah model seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kalian lakukan tetap seperti biasa. Fokus pada niat kalian, fokus pada pikiran kalian, fokus pada ketenangan kalian. Memang belum ada dana, mau galbay berapa lama pun, sekarang juga saya belum bisa bayar karena memang kondisi saya memang tidak bisa. Berarti jangan ditanggapin, belum tentu juga DC-nya datang, seperti biasa saja. Nah itu emang ritme yang biasa, naik turun memang teroran DC itu biasa. Jadi jangan ketakutan, jangan langsung buru-buru cari pinjaman, jangan langsung gaya lubang tutup lubang hanya untuk kalian ketakutan DC-nya nanti datang yang selama ini sudah tenang. Jangan seperti itu. Ingat, kalau kita galbay, kita masih dalam kondisi galbay, berarti konsekuensi itu masih tetap akan ada. Tetap fokus saja untuk galbay dulu. Mudah-mudahan cepat ada cair asuransi dan mudah-mudahan saja hutang kita cepat dihapus bukukan. Gitu teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya update untuk kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, lebih kuat mental lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.